Sore Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bacakan hasil review buku ketiga. Nama Maria Rusliana Anesti, kelas 2C, NIM 230-396, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, 2021. Karl Marx, tahun 1818 sampai 1883. Ini adalah jenis situasi yang sangat mengkhawatirkan Karl Marx. Marx berusaha menjelaskan sifat ekonomi kapitalis yang muncul di kedepanan di Eropa Barat pada abad ke-18 dan ke-19. Dia mempertahankan bahwa kekurangan ekonomi dan ketidakadilan sosial melekat kapitalisme pada akhirnya akan menyebabkan kehancuran masyarakat kapitalis dan penciptaan masyarakat komunis di mana terbebas dari semua eksploitasi, individu dapat mencapai potensi penuh mereka. Namun Marx bukanlah seorang akademisi menulis di Menara Gading. Dia adalah seorang aktivis, seorang revolusioner yang berkomitmen pada penggulingan kapitalis, dan seperti yang akan dilihat sebentar lagi, Marx membayar secara pribadi harga untuk kegiatan revolusionernya. Pada prediksi Marx bahwa kapitalisme akan digantikan oleh komunisme belum menjadi kenyataan, atau beberapa akan mengatakan belum. Kritiknya terhadap kapitalisme terus bergema dengan masyarakat kontemporer. Diskusinya mengenai konsekuensi kekayaan, pertumbuhan kapitalisme monopoli, bisnis mengejar keuntungan yang tidak bermoral ditunjukkan misalnya oleh skandal baru-baru ini seputar Barclays, USB, Citigroup, JP Morgan Chase, dan Bernard Madoff untuk menyebutkan beberapa. Hubungan antara pemerintah, kebijakan ekonomi, dan kepentingan kelas kapitalis dan aliansi berpengalaman di tempat kerja. Semua berbicara tentang kekhawatiran yang mempengaruhi hampir semua orang, bahkan hari ini. Thorstein Veblen, tahun 1857 sampai 1929, kelas sibulan dan konsumsi mencolok. Meskipun gagasan Karl Marx sebagian besar akan tetap berada di pinggiran sosiologi sampai tahun 1960-an, ide-idenya tetap menginspirasi banyak sarjana. Bahkan sebelum kematiannya, salah satu siswa awal teori Marx adalah Thorstein Veblen, putra imigran Norwegia. Veblen lahir Wisconsin. Orang tuanya seperti banyak yang lain pada waktu dan tempat itu petani penyewa miskin yang datang ke Amerika untuk memperbaiki kehidupan mereka. Untungnya setelah beberapa tahun mengalami kesulitan dan penghematan, Webers mampu mencapai gaya hidup sederhana dengan bekerja sebagai keluarga petani. Namun, asuhan Thorstein yang sederhana sangat kontras dengan yang luas keberuntungan diraih oleh baron perampok Amerika yang dengan kejam mendominasi ekonomi instruksi yang sedang berkembang di negara ini. Kesadaran Veblen tentang ketidakadilan kekayaan negara ditemukan ekspresi dalam tulisannya, terutama The Theory of the Leisure Class 1899 dan The Theory of Business Enterprise tahun 1904. Sebagai seorang sosiolog dan ekonom, Veblen dalam analisis ilmiahnya tidak berpura-pura menilai netralis seiring dikaitkan dengan upaya ilmiah. Sebaliknya, pekerjaan menyajikan gambaran yang dari sistem ekonomi yang dibangun di atas limbah. Padahal efisiensi produksi mekanis mampu menciptakan surplus tentang yang pada gilirannya dapat memberikan standar yang layak hidup untuk semua. Veblen berpendapat bahwa pemimpin bisnis atau parasit disabotase sistem industri dalam pencarian mereka untuk keuntungan pribadi. Meskipun Veblen sama sekali tidak memeluk modal masyarakat Marxis dalam perubahan sosial secara utuh, bagaimanapun juga mengandung karyanya yang paling sejajar dengan beberapa ide kunci Marx. Misalnya pernyataan itu, keadaan perkembangan teknologi masyarakat membentuk
fondasi karena skema pemikirannya sangat mirip dengan Marx, perbedaan antara basis ekonomi dan suprastruktur. Selain itu, analisis Veblen tentang konflik modern antara bisnis atau itu yang menghasilkan uang dan industri atau mereka yang menghasilkan barang. Ingat model dua kelas Marx tentang masyarakat kapitalis dan moral yang menyertainya, kritik terhadap eksploitasi pekerja dan bentrokan antara kekuatan dan hubungan produksi. Namun itu adalah gagasan kembangnya konsumsi yang mencolok dan waktu luang yang mencolok dan akan datang untuk memilih dampak terbesar. Pada sosiologi di sini, Veblen menarik perhatian kita pada pengerosotan uang dan waktu, bahwa individu dari semua kelas sosial terlibat sebagai sarana untuk meningkatkan harga diri mereka dan mengangkat status mereka dalam komunitas. Apakah itu membeli mobil atau pakaian mahal, jika merek yang tidak mahal akan melakukannya cukup, atau mendedikasikan diri untuk mempelajari poin-poin penting dari golf atau makan etiket. Praktik semacam itu menanamkan upaya komparatif yang mendasar untuk menjadi yang terbaik orang lain dan mengamankan posisi seorang dalam urutan status. Yang berikutnya, Antonio Gramsci tahun 1891 sampai 1937, hegemoni dan pemerintahan, ide-ide. Antonio Gramsci adalah seorang filsuf, jurnalis, dan politik Italia aktif yang menghabiskan sebagian besar masa dewasanya dengan penuh semangat mendukung penyebab revolusioner dari kelas pekerja. Terjunnya ke dalam politik dimulai sungguh-sungguh pada tahun 1915 ketika dia menjadi anggota Partai Sosialis Italia atau PSI dan menerbitkan esai kritis di koran resmi Partai El Avanti pada tahun 1919 yang menjadi salah satu pendiri terbitan berkala The New Order, a weekly review budaya sosialis meliputi peristiwa politik di seluruh Eropa, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Kertas memiliki pengaruh yang luas di antara kiri radikal Italia. Setelah perpecahan internal dalam PSI pada tahun 1921, Gramsci menjadi anggota terkemuka Partai Komunis Italia atau PCI, bertugas pertama di Komite Pusat Partai dan kemudian sebagai delegasi ke Komunis Internasional di Moskow. Dia akan terpilih menjadi anggota Kamar Deputi Partai dan kemudian naik ke posisi Jenderal Sekretaris. Gramsci akan membayar mahal untuk aktivitasme politiknya, simpati dengan revolusi Bolshevik dan para pemimpinnya, dan analisisnya dengan gerakan pekerja negaranya membuatnya menjadi musuh Italia pemerintah fasis yang baru dibentuk. Pada tahun 1926, Gramsci ditangkap karena perbuatannya kegiatan politik dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Ia akan melayani hanya 11 tahun penjara bagaimanapun sebelum mati karena otak perdarahan pada April 1937. Dari The Germany Ideologi tahun 1845 sampai 1846. Karl Marx dan Friedrich Engels, premis dari mana kita memulai bukanlah yang sembarangan, bukan dogma tetapi tempat nyata dari mana abstraksi hanya dapat dibuat dalam imajinasi. Mereka adalah individu yang nyata, aktivitas mereka dan kondisi material di bawahnya diproduksi oleh aktivitas mereka. Mereka sendiri mulai membedakan diri dari hewan segera setelah mereka mulai menghasilkan alat penghidupan mereka. Satu langkah yang dikondisikan oleh organisasi fisik mereka dengan memproduksi sarana mereka. Manusia secara tidak langsung menghasilkan kehidupan material mereka yang sebenarnya. Yang berikutnya tentang pengantar ekonomi dan filsafat, manuskrip tahun 1844. Dalam esai Aligned Labor atau diambil dari Economic and Philosophic
Manuscripts of 1844, Marx meliputi kondisi keterasingan atau pengasingan. Bagi Marx, alienasi melekat dalam kapitalisme karena proses produksi dan hasil kerja kita mengharapkan kita sebagai pihak yang mendominasi kekuasaan. Dengan kata lain, untuk Marx, bekerja hanya untuk uang dan bukan untuk potensi kreatif tenaga kerja itu sendiri, mirip dengan menjual jiwa Anda. Berikut pengantar Manifesto Komunis. Pada tahun 1847, Liga Komunis, sebuah asosiasi yang dibentuk oleh para pekerja radikal di 1836, menugaskan Marx dan Engels untuk menulis traktat politik yang menguraikan program organisasi. Kamu juga akan lihat komitmen Marx terhadap keyakinan pencerahan akan kesempurnaan kemanusiaan yang dalam pandangannya akan terwujud melalui komunis yang tak terelakkan revolusi. The Manifesto juga menjelaskan proses ekonomi yang menyebabkan kekuasaan kelas kapitalis dan yang pada akhirnya akan menghasilkan kelasnya sendiri, penggali kuburan atau proletariat yang sadar kelas. Dari The Communist Manifesto 1848, Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah momok menghantui Eropa komunisme. Semua kekuatan Eropa lama telah memasuki aliansi suci untuk mengusir hantu itu. Paus dan Tsar, Metternich dan Guiset, radikal Prancis, dan mata-mata polisi Jerman, di mana partai oposisi yang belum dikencam sebagai komunis oleh lawannya yang berkuasa, di mana oposisi yang belum dilontarkan kembali membela komunisme, melawan oposisi yang lebih maju partai, serta melawan musuh reaksionismenya. Ada dua hal yang dihasilkan dari fakta ini. Yang pertama, komunisme sudah diakui oleh semua kekuatan Eropa menjadi kekuatan sendiri. Yang kedua, sudah saatnya komunis harus secara terbuka di hadapan seluruh dunia mempublikasikan pandangan mereka, tujuan mereka, kecenderungan mereka, dan temui kisah pembibitan hantu komunisme ini dengan manifesto dari pesta itu sendiri. Untuk tujuan ini, komunis dan berbagai bangsa telah berkumpul London dan membuat sketsa manifesto berikut untuk diterbitkan dalam bahasa Inggris, bahasa Prancis, Jerman, Italia, Flemish, dan Denmark. Pengantar modal. Di bagian ini kita beralih ke apa yang dianggap banyak orang sebagai mahaknya, Marx Analisis Ekonomi Modal. Di sini kami memberikan kutipan dari dua bab, komoditas dan formula umum untuk modal dalam komoditas. Marx mengeksploitasi sumber nilai dengan menanyakan dan menentukan harga atau harga barang yang diperjualbelikan di pasar. Dia menjawab pertanyaan ini. Lagi pula, bagaimana seorang bisa mengukur dan membandingkan kegunaan sebuah cahaya bohlam dengan garpu. Menemukan nilai ekuivalennya akan membutuhkan mengembangkan sketsa standar kegunaan di mana barang bisa terletak. Dari Kapital 1867 Karl Marx. Dua faktor komoditas, nilai guna dan nilai substansi nilai dan besaran nilai kenyataan masyarakat, di mana mode produksi kapitalis menampilkan dirinya sebagai akumulasi komoditas yang sangat besar, yang unit menjadi komoditas tunggal. Dapat dilihat dari keduanya, sudut pandang kualitas dan kuantitas ini adalah kumpulan dari banyak properti dan karena itu dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menemukan berbagai kegunaan semuanya ala karya sejarah. Begitu juga dengan kemampuannya secara rasional, secara sosial, standar untuk ukuran yang diakui untuk jumlah benda-benda berguna ini. Itu keragaman ukuran ini sebagian berasal dari sifat yang beragam benda yang akan diukur, sebagian dalam konversi. Pengantar The Origin, karya Friedrich Engels, keluarga, milik pribadi dan negara. 1 tahun setelah kematian Marx pada tahun 1887, Friedrich Engels menerbitkan The Asal-usul Keluarga, milik pribadi dan negara, suatu pekerjaan di mana dia meneliti hubungan antara evolusi struktur keluarga dan masyarakat berbasis kelas dan munculnya negara sebagai institusi itu
untuk mengatur untuk kepentingan yang kuat secara ekonomi. Di satu sisi dan keluarga di sisi lain, mengikuti analisis Morgan Engels berpendapat bahwa masyarakat prasejarah pernah melewati dua tahap perkembangan, kebiasaan dan barbarisme. Itu periode keibadahan ditandai dengan perburuan yang terorganisir secara komunal dan perkumpulan berkumpul. Menghilang sebagai pengumpulan kacang-kacangan dan buah-buahan, penggunaan perkakas batu sederhana dan berburu dengan busur dan anak panah primitif berubah menjadi lebih canggih dan alat yang dapat diandalkan untuk menghasilkan kebutuhan hidup. Dengan ini perubahan masyarakat manusia dialihkan ke barbarisme, tahap yang ditandai oleh demonstrasi dan pembiakan hewan untuk pangan, pengembangan irigasi teknik untuk budidaya tanaman, dan kemudian bajak besi untuk mengolah secara besar-besaran bidang. Émile Durkheim lahir di sebuah kota kecil di timur laut Prancis pada tahun 1858. Di masa mudanya, ia mengikuti tradisi keluarga, mempelajari bahasa Ibrani dan Talmud untuk menjadi seorang rabi. Namun di masa remajanya, Durkheim rupanya menolak Yudaisme, padahal dia tidak meremehkan agama tradisional sebagai anak dari pencerahan. Dia mulai mempertimbangkan baik kekristenan dan Yudaisme ketinggalan zaman di dunia modern. Dia menghabiskan tahun berikutnya dengan istirahat dan sepertinya telah membuat banyak kemampuan menuju pemulihan, tetapi pada tanggal 15 November 1917, sementara di Fontainebleau, di mana dia pergi mencari perdamaian dan udara segar, Durkheim meninggal. Dia berusia 59 tahun. Auguste Comte tahun 1798 sampai 1857, Bapak Fisika Sosial. Dalam penekanannya pada sifat solidaritas dalam tradisional dan modern masyarakat, Durkheim kembali menggunakan karya Comte dan juga karya Inggris sosiologi Herbert Spencer tahun 1820 sampai 1903. Baik Comte dan Spencer merumuskan pandangan organik masyarakat untuk menjelaskan jalur perkembangan di mana masyarakat diduga berkembang. Pandangan seperti itu menggambarkan masyarakat sebagai sistem bagian yang saling terkait, atau lembaga keagamaan, ekonomi, pemerintahan, dan keluarga yang bekerja bersama untuk membentuk kesatuan keseluruhan yang stabil, analog bagaimana bagian-bagian tubuh manusia, paru-paru, ginjal, dan otak berfungsi saling bergantung untuk mempertahankan kesejahteraan umumnya. Apalagi sebagai organisme atau masyarakat dan tubuh tumbuh dalam ukuran itu menjadi semakin kompleks karena diferensiasi bagian-bagiannya. Sekian dan terima kasih.